Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Modelska, ketemu lagi dalam program Modelska Podcast dengan saya Huda Kresnamurti yang ditemani oleh rekan saya Dimas Muhammad Rizaldi. Kita kali ini akan berbincang-bincang santai mengenai tentang berpuasa yang berkualitas. Ustaz Dimas, Gimana Pak Huda? kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari yang keberapa ini? 11, Alhamdulillah. 11 hari, sudah 11 hari berpuasa lancar? Alhamdulillah lancar Pak Huda? Lancar? Alhamdulillah lancar. Gimana Ustaz? Alhamdulillah ya Pak Huda ya, di hari yang ke-11 ini ya kita bisa berpuasa dengan keluarga, ada yang mungkin berpuasa dengan pasangannya, ataupun Bagi yang sudah berkeluarga. Ya, dan juga yang berpuasa sendiri. Nah, kalau Pak Huda gimana ngerasakan puasa Ramadan ini? Alhamdulillah saya masih dipertemukan di puasa Ramadan ini di tahun yang 1447 Hijriah, di tahun 2026. Kita masih diberikan kesehatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tadi. Itu katanya loh tadi, katanya itu banyak keberkahannya di bulan Ramadan. Betul. Apalagi tema kita yang akan kita bahas itu adalah berpuasa yang berkualitas. Ya. Nah, kalau menurut Pak Huda, puasa itu yang berkualitas gimana Pak Huda? Ya, nggak cuma menahan lapar sama minum aja, Tat. Ya, nggak cuma menahan lapar minum dari pagi sampai sore sampai maghrib, habis itu tidur ya nggak gitu juga. Oh gitu. Ya, tapi Tat, mohon maaf lo ya. Tapi kita tanyakan kepada narasumber kita, Tat. Oh gitu ya. Iya, ini narasumber jauh dari sana datang ke sini, Tat. Demi Modelska Podcast. Kita sapa dulu ya. Ayo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz namanya Ustaz Tasrif Arif Hayoto. Benar sekali. Iya, Ustaz dari boleh tahu, mana? Jenengan dari mana Ustaz? Saya asalnya dari luar Pulau Jawa, Tat. Wow. Pulau Jawa. Mana, Tat? Lebih tepatnya tuh di Ambon. Wow, Ambon. Jauh-jauh datang ke Ambon cuma ingin datang di Modelska Podcast. Luar biasa. Terima kasih Ustaz ya sudah berkenan hadir. Insyaallah. Ya langsung aja Pak Huda, gimana? Iya, ini soalnya gini, kita itu mau bertanya-tanya tentang puasa yang berkualitas itu gimana, Tat? Tidak hanya menahan lapar itu tadi, tapi saya juga pernah dengar tidak hanya makan minum tapi juga menahan mata supaya tidak tergoda oleh hawa nafsu. Iya. Nah, itu betul nggak pendapatnya Pak Huda menurut Ustadz Tasrif? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ketika kita berbicara tentang puasa yang berkualitas, maka kita harus mengetahui juga bahwasanya puasa ini telah Allah wajibkan untuk kita orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Bahwasanya Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah telah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Baik, mengenai puasa yang berkualitas, bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Salah satunya, kata para ulama, tanda kuatnya iman seseorang itu adalah ketika dia bahagia menyambut bulan Ramadan. Dan ada rasa bahagia di dalam hatinya ya Ustaz ya? Iya, benar sekali Ustaz. Dan salah satu tanda lemahnya iman seseorang itu adalah ketika hatinya tidak gembira menyambut bulan Ramadan. Oh, berarti kita harus senang ya, Tat ya? Iya, memang bukan kita malah susah. Benar sekali, Tat. Kita harus senang dengan kedatangan bulan Ramadan karena banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah tawarkan kepada kita. Salah satu contohnya yaitu yang mungkin Ustadz juga sering dengar, yaitu tidurnya orang yang berpuasa adalah pahala juga. Adalah pahala. Wow, betul. Pahala. Iya. Salah satunya keberkahan di bulan Ramadan, semuanya itu dibuat pahala, Tat. Tapi gimana maksudnya? Kok tidur itu berpahala itu tadi gimana? Baik. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah? Karena bisa jadi ketika di bulan Ramadan dia tidak tidur atau bisa jadi dia melakukan hal-hal yang lain di luar kendalinya dia dan akhirnya bisa mengurangi kualitas puasanya dia.
Salah satu contohnya, para ulama salafus soleh zaman dulu, mereka ketika mau menyambut bulan Ramadan itu, mereka berdoa kurang lebih selama 6 bulan. Untuk apa? Untuk umur mereka itu dipertemukan di bulan Ramadan. Wow, 6 bulan loh Pak. 6 bulan supaya bertemu di bulan Ramadan. Berarti menyambut kedatangan bulan Ramadan itu dengan penuh rasa sukacita. Benar sekali. Prepare-nya benar-benar 6 jauh bulan. banget ya Pak ya ternyata. 6 Ya. bulan. Jadi mereka, Monggo Ustaz. para ulama zaman dulu itu, para salafus soleh, mereka ketika menyambut bulan Ramadan itu, mereka persiapan tuh kurang lebih 6 bulan, Tat. Kalau sebagian besar dari kita kan persiapannya tuh 1 hari sebelum menuju bulan Ramadan, atau seminggu, atau sebulan. Nah, tapi ketika zaman dulu, para ulama salafus soleh, itu mereka menyambutnya tuh, mereka berdoa agar umur mereka itu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, kalau menurut saya mungkin karena ingin menyambut tamu yang luar biasa, Luar biasa itu. istimewa, terus kita ya akhirnya persiapannya benar-benar yang istimewa juga ya Pak ya. Betul, Pak. Mungkin bisa jadi kita nggak bisa ketemu Ramadan tahun depan, Iya. ya kan? Mungkin umur kita sudah dicabut dulu kan ya Pak ya. Ya, tapi memang bulan puasa ini memang bulan yang penuh keberkahan. Tan. Gimana? Benar nggak? Ya pasti dong. Ya kan? Dari itu tadi apa? Tidurnya aja dihitung pahala. Tapi kan tidak bisa dimaknai tidur itu mendapatkan pahala. Nanti salah persepsi loh, Tat. Takutnya, ya wes aku seharian tidur aja, nggak sholat, nggak ngaji, dan nggak mengaktivitas yang bermanfaat. Hanya tidur aja dapat pahala. Tat, saya minta informasinya yang lebih detail, Tat. Baik, bagus sekali pertanyaan, Tat. Ya. Sebenarnya para ulama mengatakan bahwasanya tidur adalah tidur ketika di bulan puasa itu adalah ibadah. Itu mereka menjaga kalau misalnya ketika kita melakukan aktivitas di bulan Ramadan di luar kendali kita, akhirnya kita melakukan hal-hal yang mengurangi kadar puasa kita, mengurangi amal puasa kita, maka lebih afdolnya, lebih baiknya itu kita tidur di bulan Ramadan. Nah, tapi kalau misalnya seseorang itu dia mulai sahur, terus dia tidur, terus bangun lagi nanti maghrib Sudah buka. maka itu tidak bisa dihitung sebagai Wah itu apalagi terlewat sholat ya nggak Iya, boleh ya sama makanya aja. Itu kan takutnya salah persepsi orang. Iya. Kita juga Benar harus sekali, meluruskan Tat. ini, Tat. Iya, mungkin kalau menurut tadi sepemahaman saya, Iya. daripada kita melakukan maksiat, maka lebih baik tidur gitu loh Pak. Betul ya Pak ya? benar sekali, Tat. Bisa. Daripada misalnya pagi hari kita, mohon maaf, melakukan maksiat, malah lebih baiknya kita tidur, istirahat, supaya nanti bisa melakukan amal soleh di waktu habis. berikutnya. Ya. Malam tarwih itu kita Iya. tadarus dan juga lain-lain. Kita bisa Tapi tetap nggak qiyamul boleh lail. ninggalin sholat ya Pak ya tadi ya. Hati-hati Benar ya. sekali, Tat. Ya, oke. Setelah itu, apa yang para salafus soleh mereka lakukan? Yang mereka lakukan ketika mereka telah dipertemukan dengan bulan Ramadan, mereka melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran. Dan setelah semua amal-amal mereka lakukan di bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan ketika Ramadan pergi meninggalkan mereka? Mereka melakukan yaitu ad-du'a, berdoa juga. Kurang lebih selama 6 bulan setelah kepergian bulan Ramadan, mereka berdoa untuk apa? Untuk semua amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wow, amin amin. Tat, saya mau tanya lagi nih, Tat. Kalau membaca Al-Quran, 1 huruf saja di bulan Ramadan, itu katanya pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu benar nggak, Tat? Setahu saya Pak Uda ya, kalau di luar Ramadan tuh 1 hurufnya 10 pahala ya Pak. Iya, benar Ustaz sekali, ya, Iya. betul ya. Nah kalau Ramadan tuh apakah ada kelipatan nggak? Iya. Kira-kira ada nggak seperti itu? Baik, di bulan-bulan biasa saja, ketika kita membaca Al-Quran, Allah melipat gandakan 1 huruf kan, Tat? Maka sudah pasti ketika di bulan Ramadan, Allah juga bakalan melipat gandakan setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca. Apalagi sudah kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ya. Dan di dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Ya. Di malam itu juga ternyata Al-Quran diturunkan. Nah, bisa jadi ketika kita membaca Al-Quran di malam bulan Ramadan,
setiap huruf yang kita baca itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Berarti kalau kita baca Al-Quran pas malam Al-Qadar, berarti podo wae kita ngaji mau Quran selama 1000 bulan. Kira-kira sanggup enggak, Pak? Betul ya gitu ya tadi ya? Kurang lebih seperti itu, Tat. Nah, ya. Sekali. Bayangin 1000 bulan ngaji nggak berhenti. Sanggup enggak? Keistimewanya bulan Ramadan itu tadi. Iya. Makanya kita harus benar-benar berlomba-lomba mencari pahala, betul kan? Benar sekali, Tat. Karena keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, itu patutnya kita ambil semuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Celakalah untuk orang-orang yang ketika Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan itu pergi meninggalkan dia, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah deep banget ya. Aduh. Cuma obrolan sekian menit loh tadi. Iya. Itu sudah ada nilai yang berkualitas di tema kali ini tadi. Saya jadi mikir betapa bahagianya umat Nabi Muhammad ya. Iya. Alhamdulillah dapat Ramadan, tapi bisa melakukan amal yang mungkin cuma 30 hari, tapi kelipatannya tuh bisa Luar biasa banyak. Alhamdulillah. Semoga di tahun berikutnya kita ditemukan lagi oleh bulan Ramadan. Amin ya Allah. Amin. Tapi nih Tat ya, tadi berpuasanya oke. Ya. Setelah itu kan berbuka kan, di waktu maghrib. Nah, itu setelah adzan atau pas ketika adzan boleh minum langsung 2 gelas, 3 gelas. Oh, nunggu adzan selesai atau pas iya, adzannya? pas adzannya. Oh, gimana Tat? Itu Tat? Menurut berbuka, maka kita sesuaikan dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika berbuka itu dengan 3 butir biji kurma, karena sesuai sunnah kan. Tapi bukan bijinya ya Tat ya? Oh tidak lah. Iya, sorry. Oh Iya, dagingnya. Iya, kalau bisa kalau yang tenggorokan bahaya malah rumah sakit. Tidak boleh. Iya. 3 biji kurma terus. 3 biji kurma. Dilanjutkan dengan beliau meneguk segelas air. Itu tohrat. Nah, setelah itu baru beliau melanjutkan dengan beribadah. Tentunya sholat maghrib. Karena para ulama mereka mengatakan bahwasanya makruh ketika kalau kita berbuka itu berlebihan. Artinya kita harus menyisahkan sedikit dalam perut kita untuk tempat untuk kita beribadah. Karena kalau kita kebanyakan berbuka kan kalau kita mau beribadah susah. Berat ya. Aku juga ngerasa gitu. Nah, ini loh Tat yang mau aku tanyain. Soalnya gini Tat. Ya kita kan maklum ya di lingkup Nusantara ini, Jawa apalagi kan, kita berbuka itu kayak balas dendam. Ada es buah, teh manis, es teh. Kape dituku ya, kape dibeli ya. Lah, itu loh. Makanya bagaimana cara praktisnya? Jadi tidak terlalu berlebihan. Mungkin salah satunya itu tadi 3 kurma sama 1 gelas air. 1 gelas air. Air putih ya, air putih. Cuman kalau cemilan ya nggak masalah ya Tat ya. Kalau Tambah cemilan dikit sebelum sholat maghrib itu nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah, Tat. Tapi asal jangan sampai berlebihan saja. Yang tadi saya sebut loh, es buah itu sambung rapete nek cara Jawa ya Tat ya. Itu juga mengganggu kesehatan juga loh Tat. Kalau es buah, es teh, gorengan kita campur dijadikan satu di dalam organ kita, itu pencernaannya juga tidak baik. Kaget mungkin ya Tat ya. Kaget. Ya satu kaget, keduanya ya mungkin pencernaannya apa ya, ada soalnya ada es buah, es teh mungkin gulanya terlalu berlebihan, tambah susu itu kan juga gula kan, untuk kesehatan kan juga tidak baik. Tapi kalau tidak ada kurma Tat, lah pertanyaannya itu Tat, baik, misalnya kalau tidak ada kurma, kita bisa menggantikannya dengan yang manis-manis. Dan kalau kata Rasulullah, berbukalah kalian dengan yang manis-manis. Salah satunya kita bisa menggantikan kurma itu dengan es buah salah satunya. Tapi asal jangan sampai berlebihan saja. Karena kalau sesuatu yang baik itu, kalau kita konsumsinya berlebihan, dia akan berdampak buruk salah satunya ke dalam tubuh kita yang tadi udah disebutkan sama Ustaz Huda tadi. Oh iya, meskipun makanannya baik, tapi karena berlebihan ya sama aja Pak. Betul sih. Iya. Jadi berarti jangan balas dendam ketika berbuka. Iya, benar sekali. Landasane Tat, nek cara Jawa berarti kita itu berpuasa harus berdasarkan keikhlasan. Iya nggak sih? Iya benar sekali Tat. Iya nggak sih? Keikhlasan. Ikhlas kita
ibadah itu memang harus ikhlas, Tad. Tujuannya kemana? Ke Tuhan, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Iya, betul, kita betul. udah diberikan kesehatan, kita juga harus memprihatinkan, cara Jawa itu memprihatinkan diri kita juga. Iya, Gitu, iya, Tad. iya, iya. Berarti itu tadi tidak boleh berlebihan ketika Benar berbuka. sekali, benar sekali. Karena sesuai dengan hadis di dalam Arba'in An-Nawawi menegaskan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Niat. Amalan seseorang itu tergantung bagaimana niatnya. Misalnya Ya. kalau udah dari subuh kita berpuasa mendekati waktu berbuka, terus kita langsung makan semua makanan yang udah dihidangkan. Akhirnya kan berkurang salah satu kualitas puasa kita karena mengganggu konsentrasi dalam ibadah, Ya. mengganggu konsentrasi dalam qiyamul lail nanti kalau kita ketika berbuka kita terlalu mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Iya. Secukupnya lah ya, Pak ya. Masya Allah ya, Tad, ya. Ya. Kita di bulan Ramadan ini mendapatkan sebuah ilmu yang Ya, bermanfaat. Masya Allah. Ah, Wah, nggak kerasa ya, ini tadi sudah dikode sudah 15 menitan. udah tak? Iya, Ya Pak. ampun, aslinya sudah banyak banget. Iya. Tapi udah- gimana? Ya, gimana ya? Ini insya Allah nanti kita bisa lanjutkan perbincangan di Boleh, lain boleh. kesempatan. Ya, seru sekali Ustadz. Saya mendapatkan insight yang luar biasa. Iya. Saya sama Pak Huda ya. Iya. Masya Allah. Tapi bagi anak-anak atau adik-adik yang mau bertemu langsung dengan Ustadz Tasrif, bisa langsung mendaftarkan diri kalian, yaitu bersekolah di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Surakarta. ini. Nanti beliau juga mengajar di sini program khusus perempuan, putri. PKP, program khusus putri. Nah, beliau juga mengajar di situ. Mumpung ini ada diskon 25%, Tad. 25%. Iya. Wow. Banyak Model ya. SK Muhammadiyah 8 Surakarta itu 25% potongan harganya, Tad. Masya Maka dari Allah. itu, Segera diambil. segera daftar diri kalian di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta dan bertemu dengan Ustadz Tasrif dan ada ustadz-ustadz lainnya. Iya. Semoga Terus kalau boleh sedikit tambahan Pak Iya, Huda, apa itu? di Muhammadiyah 8 Surakarta itu nggak cuma khusus putri. Iya, Kita ada punya program. kelas yang lain. Apa? Ada program lain. Yang pertama ada program namanya utama. Program utama Atau satu, bahasa lainnya program reguler. program reguler. Yang kedua kita juga ada program SCP. SCP. Apa itu SCP? Kelihatannya masalah IT, betul Pak? Ya, betul. Itu program SCP ini yang sangat dinantikan untuk masa depan, Tad. Karena di masa depan nanti itu semuanya itu akan serba IT, Tad. Iya. Ini diajarkan di program SCP. Wow. Yang ketiga, PKP tadi. PK, Oh, program khusus putri. Putri. Yang keempat, Tahfidz. tahfidz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada 4 program di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Jadi, mari adik-adik atau anak-anak yang memasuki jenjang SMP bisa daftarkan diri kalian di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Nah, mungkin begitu Ustadz Tasrif. Terima kasih, saya pribadi sudah diberikan ilmu yang bermanfaat, saya dan juga rekan saya Ustadz Dimas. Ya, Ya. sama kami mohon maaf Ustadz jika tadi ada yang kurang berkenan. Iya. Mohon maaf teman Iya. saya juga kalau misalnya ada yang kurang, Iya. mohon dimaafkan. Semoga nanti perbincangan ini bisa bermanfaat buat kita semua Betul. dan nanti kita bisa lanjut di kesempatan Iya. model Ska Podcast Iya. selanjutnya. Ya, sehat selalu Ustadz Tasrif. Amin. Semoga kita semua akan dipertemukan di bulan Ramadan Amin. tahun berikutnya. Amin. Dan kita dipertemukan di hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri, saling memaafkan, kita kembali ke suci lagi. Terima kasih Amin. Ustadz Tasrif. Kita tutup dulu Ustadz Dimas. Ya. Sekian dari saya, Huda Krisnamurti. Dan saya dari Dimas Muhammad Rizaldi. Banyak kesalahan kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.